Dan jangan lupa nih teman-teman ya, setiap orang itu punya cerita, termasuk kalian. Halo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan juga semuanya yang saat ini di rumah yang lagi nonton video saya. Pernah nggak kalian itu pada saat nonton video, padahal topiknya itu biasa aja, tapi tanpa kalian sadari, kalian itu nonton video tersebut sampai habis. Padahal durasinya itu panjang banget, bahkan bisa mencapai 15 menit dan isinya itu ya gitu-gitu aja. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke kalian semua yang menyebabkan semua itu terjadi bukan karena kameranya keren, mahal, bukan karena editingnya juga udah maksimal, tapi karena satu hal, yaitu storytelling. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, saya itu mau membahas tentang apa sih storytelling itu. Kemudian selanjutnya, kenapa storytelling itu sangat penting tentunya buat channel YouTube kalian. Dan yang paling penting di sini yang mau saya sampaikan ke kalian semua, gimana cara membuat storytelling yang kuat dan bagus padahal kita itu bukan seorang penulis yang hebat ataupun pembicara yang baik. Jadi langsung aja disimak dan kita gas. Jadi apa sih storytelling itu? Nah, paling tidak ada terlintas seperti itu di benak teman-teman di rumah ya. Jadi storytelling itu gini teman-teman. Storytelling itu sederhananya adalah seni bercerita. Tapi teman-teman, di YouTube itu yang namanya storytelling itu lebih dari sekedar cerita. Atau lebih gampangnya begini deh. Storytelling adalah cara kita menyampaikan pesan dalam bentuk yang bikin orang terhubung. Teman-teman di rumah tentunya ada gambaran ya. Ini saya simulasikan atau saya berikan contoh. Misalkan seperti ini. Kamu pengen sharing mendapatkan 1000 subscriber. Misalkan seperti itu. Bisa aja di sini tuh kalian langsung bilang yang penting konsisten upload, kemudian bikin thumbnail yang bagus, dan memperhatikan yang namanya watch time. Tapi bandingkan misalkan kalian mulai dengan seperti ini. Awalnya aku itu upload video hanya 1 kali dalam seminggu. Viewsnya sepi banget, bahkan membuat saya itu hampir frustasi. Tetapi setelah aku mengikuti challenge untuk diri saya sendiri, di mana saya itu akan rutin upload selama 2 minggu ke depan, hasilnya luar biasa. Nah, dari kedua contoh di atas tadi, tentunya teman-teman di rumah bisa melihat perbedaannya ya. Jadi yang pertama itu terkesan kayak kita itu memberikan instruksi, tetapi yang kedua lebih kayak men-share pengalaman. Dan orang itu lebih percaya ke kalian dengan pengalaman yang udah kalian share tentunya daripada dengan hanya sebuah teori saja. Jadi di sini saya simpulkan yang namanya storytelling adalah mengemas informasi menjadi pengalaman yang menyentuh emosi. Karena kalau saya di sini boleh ngomong, subscriber kalian atau orang-orang di luar sana itu lebih tertarik dengan pengalaman kalian yang kalian share seluruhnya daripada hanya hasil aja yang kalian share. Selanjutnya kita masuk lagi ke hal yang lebih penting ya. Kenapa storytelling tadi saya bilang penting di channel YouTube kalian? Oke, sekarang pertanyaannya, apakah storytelling itu sepenting itu? Jawaban dari saya adalah iya. Bahkan akan menjadi penentu video kalian itu ditonton sampai habis oleh penonton kalian atau enggak. Di sini saya bahas dulu dari algoritma YouTube itu sendiri dulu ya. Algoritma YouTube itu menyukai video dengan retensi yang tinggi. Dan storytelling di sini adalah salah satu cara terbaik yang akan membuat penonton kalian itu betah nontonin video kalian. Meskipun durasinya panjang. Kalau kamu itu membuat alur cerita yang menarik, penonton itu tentunya pertama dia itu akan mikir teman-teman ya. Yang pertama, habis ini itu apa ya? Kemudian kelanjutannya bagaimana ya? Bahkan sampai mereka itu akan berpikir endingnya seperti apa. Itulah teman-teman ya yang namanya kekuatan storytelling. Makanya vlog itu kadang-kadang bisa viral teman-teman ya. Padahal isinya itu kadang-kadang misalkan sehari bersama aku. Misalkan seperti itu. Tapi kalau semuanya itu dikemas dalam suatu cerita yang baik, penonton itu akan ikut serta merasakan seolah dia itu berada di dalam alur cerita tersebut. Oke teman-teman, makin asik ya. Sekarang saya akan langsung lanjut lagi masuk ke bagian yang ketiga, yaitu struktur storytelling yang sederhana tapi kuat. Di sini lebih kepada bagaimana cara kita untuk membuat storytelling yang bagus ya. Udah saya riset dan udah saya praktekkan juga, makanya kalian semua itu bertahan nonton video saya sampai di sini. Nah, di sini saya bedah menjadi 3. Yang pertama adalah ini bagian awal teman-teman ya. Di sini pertama adalah
siapa kamu dan apa kondisinya. Ini adalah bagian di mana kamu itu membangun sebuah koneksi. Ceritakan posisi kalian itu sebelum semuanya terjadi. Contohnya kayak gini. Waktu itu aku punya 30 subscriber dan aku itu upload seminggu sekali, tetapi view-nya sepi. Dari sini sudah ada gambaran teman-teman ya. Selanjutnya lagi di sini kita masuk ke bagian tengahnya, yaitu tantangan, konflik, dan perubahan. Nah, di bagian ini nih ceritanya mulai hidup. Apa yang kamu coba, kemudian apa masalahnya, selanjutnya bisa juga apa yang membuat kalian itu frustasi. Ini langsung saya kasih contoh lagi teman-teman ya, biar teman-teman tuh mulai menikmati, mulai memahami, dan tentunya menguasai. Aku mulai upload setiap hari dan ternyata itu capek banget teman-teman ya, dan hasilnya itu belum kelihatan. Nah, sampai di sini tentunya teman-teman mulai ada ketertarikan tersendiri tentang storytelling tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu akhir ya teman-teman ya. Di sini lebih ke solusi dan pelajaran, yaitu tentang bagaimana kamu itu menghadapinya dan kemudian hasil atau hikmahnya. Contohnya kayak gini. Di hari ke-14, tiba-tiba salah satu video saya ada yang meledak, viewsnya sampai 100.000. Dan di sini saya baru sadar, ternyata konsisten itu hasilnya tidak langsung, tetapi berdampak nyata. Oke, gimana? Teman-teman makin tertarik tentang storytelling ini? Kalau kalian semakin tertarik, di sini saya langsung akan kasih tips ke kalian tentang bagaimana ataupun lebih kepada tips supaya storytelling kalian itu lebih kuat lagi. Di sini saya akan kasih 4 tips ya, dan ini saya yakin hasilnya akan ampuh ketika kalian mempraktekannya. Jadi yang pertama, bikin penonton itu merasa ikut di dalam cerita kalian. Pakai kalimat kayak gini. Mungkin kalian pernah ngerasa di posisi kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, sekarang tips yang kedua. Gunakan emosi kalian itu dengan jujur, teman-teman. Maksudnya gimana? Jangan takut untuk bilang, aku tuh sempet nangis, aku tuh sempet kesel, aku tuh sempet frustasi. Karena penonton itu relate-nya ke rasa, teman-teman ya. Ingat, rasa, bukan angka. Oke, jelas ya, bisa dipahami. Nah, sekarang masuk ke tips yang ketiga. Sisipkan detail kecilnya. Karena cerita yang kuat itu kadang-kadang datangnya itu dari hal-hal yang sepele, teman-teman. Bukan cuma kayak aku edit video semalaman. Jangan kayak gitu, tapi lebih kayak gini. Aku itu ngedit video sampai jam 2 pagi, bahkan kondisinya itu sebenarnya sangat ngantuk banget. Tapi semua itu aku lakukan karena aku udah janji untuk upload video jam 6 pagi. Misalkan seperti itu. Tips yang keempat nih teman-teman ya. Ini kayaknya sih lebih relate atau lebih pas. Cuman yang keempat ini saya jarang melakukan sih kayaknya ya. Karena di sini tujuan saya kan hanya pengen berbagi pengalaman aja. Jadi tips yang keempat di sini itu, kalian itu kalau bisa membuat sesuatu itu biar terkesannya itu kayak sharing aja. Jadi jangan menggurui. Seolah kayak gitu. Hindari kata-kata itu yang misalkan seharusnya kamu tuh kayak gini. Misalkan, kalau bisa kalian ganti kalimat tersebut dengan kata-kata seperti ini. Misalkan, yang aku pelajari dari pengalaman aku sih seperti ini. Misalkan seperti itu. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin ngerasa channel kalian itu kurang nempel gitu ya. Coba deh perhatiin storytelling kalian. Apakah di sana itu kamu hanya sebatas ngasih info, atau kamu itu udah ngajak penonton untuk ikut merasakan perjalanan kalian. Dan jangan lupa nih teman-teman ya, setiap orang itu punya cerita, termasuk kalian. Bahkan nih teman-teman ya, cerita kegagalan kalian itu bisa jadi merupakan kekuatan kalian untuk membangun sebuah koneksi dengan penonton. Oke, jadi itu tadi tentang storytelling. Di situ tadi saya berbagi tentang sebetapa pentingnya storytelling itu untuk channel kalian, kemudian bagaimana membuat storytelling yang bagus, dan juga tips ampuh supaya storytelling kalian itu lebih kuat. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe yang belum subscribe, like jika belum di like, dan share ke teman-teman kalian biar video-video kalian semua di luar sana selalu mempunyai storytelling yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.